Shalom Permata yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam PA Permata Online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami yang selalu menuntun menemani kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh setia, supaya kami boleh serius untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau bagi kami, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan PA Permata kita dalam kesempatan kali ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Shalom Permata yang terkasih, Permata GBKP Runggung Cisalak. Pada kesempatan kali ini tema kita follow me, ataupun ikutlah aku. Permata yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kalau kita kaitkan tema ini dalam rangka hari ulang tahun Permata GBKP ke 72 tahun ya. Ada yang menarik, berarti di sini berbicara soal keteladanan, soal komitmen. Bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik, teladan yang baik dalam kehidupan ini. Dan mungkin yang menjadi momok bukan hanya bagi Permata juga ya, tapi mungkin di semua umur. Yang lebih tua mungkin belum sesempurna yang dia pikirkan untuk memberikan contoh, memberikan teladan, menjadi role model dalam kehidupan ini. Sehingga mungkin banyak juga orang yang sudah sebelumnya katek masuk menjadi Permata, mungkin banyak yang terheran-heran. Tapi hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan kepada Permata sekalian, bagaimana kita bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, bisa memberikan hal-hal yang baik bagi teman kita. Tidak berpikir bagaimana apakah dia lebih tua atau apa, tapi bagaimana kita bisa memberikan contoh. Jadi dalam bahan PA Permata kita kali ini, Paulus tidak menulis surat untuk memalukan, untuk mempermalukan orang-orang Kristen, orang-orang Korintus. Jadi kalau misalnya ada kalau misalnya ada orang yang ingin mengajari kita, sebelum kita ingin memberikan pengajaran bagi mereka, kita harus yakin dulu. Kita harus meyakinkan diri kita dulu bahwa kita mengasihi mereka, sehingga kita tidak mempermalukan mereka. Siapapun itu, apakah yang lebih tua di antara Permata GBKP Cisalak ini atau yang lebih muda. Tapi karena memang kita care, kita penuh kasih sayang, kita tidak ingin itu terjerumus ke hal yang salah. Jadi dalam bahan kali ini PA Permata, Paulus sebagai seorang yang penuh kasih, sebagai seorang bapa, sebagai seorang yang patut untuk diteladani, dia memperingatkan, dia menegur, dia memberikan arahan bagi orang-orang Korintus. Maksudnya tidak ingin membiarkan orang Korintus merasa malu. Tidak ingin membiarkan orang Korintus merasa malu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman lu Permata Cisalak, ada yang mengatakan ini dong PA, bukan untuk menjatuhkan. Dan tidak ada dalam pikiran teman untuk menjudge, karena kita tidak sempurna, tapi untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Karena kita sama-sama mengikut Kristus.
sebagai anak muda yang hebat, kita bisa memperlihatkan karya pelayanan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita layak untuk dicontoh, ditiru oleh teman kita. Jadi Paulus tidak bermaksud untuk menjatuhkan orang. Dia bermaksud untuk memulihkan kesatuan jemaat, untuk mengembangkan. Banyak hal yang bisa kita lakukan selagi masih muda. Banyak hal. Jadi untuk mengembangkan kesatuan di jemaat, memulihkan hubungan baik. Jadi dia ingin menegur mereka sebagai anak-anak yang dia kasihi, sehingga memperbaiki cara mereka. Karena seorang ayah sejati, karena seorang teman sejati, ini loh. Karena seorang teman sejati, CS sejati, brother sejati, sister sejati menghukum. Kalau menghukum kiranya terlalu apa ya? Memperingatkan, menegur temannya hanya karena dia mengasihi temannya itu dan tidak ingin melihat temannya itu di jalan yang salah. Kira-kira seperti itulah pesan PA Permata dalam renungan kali ini. Permata yang dikasih oleh Tuhan, Permata GBK Permata Desa. Karena hanya sahabat sejati yang benar-benar tahu apa yang terbaik bagi temannya. Maka dia katakan, yuk kita bersama-sama. Bukan siapa memerintah siapa, bukan siapa memimpin siapa, bukan siapa yang harus tunduk kepada siapa, tapi kita bersama-sama tunduk bersama-sama untuk melayani Kristus. Bukan siapa lebih tua, bukan siapa lebih muda, tapi yang tua dan muda mari berangkulan bersama-sama mengikut Kristus. Dan bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang baik, contoh-contoh yang positif di tengah-tengah persekutuan kita di Permata ini. Kapan lagi kita bisa menikmati masa muda untuk melayani Tuhan? Nanti kalau udah menikah nggak bisa lagi. Karena kalau udah menikah bukan Permata lagi, tapi energi yang kita punya, semangat yang kita punya, motivasi yang kita punya, apapun yang kita miliki, mari kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan pada saat kita masih muda. Saya tidak setuju kalau kalian Permata ini dikatakan gereja masa depan. Kalianlah gereja masa kini. Jadi Paulus telah menunjukkan atas dasar apa ia mengaku mempunyai hubungan layaknya orang tua dan anak-anak mereka. Jadi marilah tunjukkan bahwa kita ini punya rasa memiliki di tengah-tengah kehidupan kita di Permata ini. Tidak hanya pengurus yang memiliki Permata, tapi anggota juga memiliki Permata. Semua memiliki Permata. Dan kita merasa memiliki. Jadi hal inilah yang mau kita tekankan dalam kesempatan kali ini. Menjadi teladan itulah gampang. Orang bisa gampang turutilah, orang bisa dengan gampang ngomong turutilah khotbahku. Tapi apakah dia berani mengatakan turutilah teladanku? Gampang saja. Maka kalau dalam rangka kita mau mengikut Tuhan, dalam rangka kita mau follow me, ikutlah aku, kita harus lebih dahulu untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar berdampak positif bagi kita dulu, baru bagi orang lain. Jadi Permata yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada nasihat khusus yang ditekankan Paulus kepada mereka. Turutilah kehendakku, katanya. Kan sering sekali seperti itu kan. Gua lebih tua, lu harus ikut gua. Lu baru kemarin sore, tapi nggak gampang. Turutilah kehendakku. Jadi jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah menuruti orang yang benar-benar mengikut Kristus dengan baik. Itulah yang harus kita turuti. Itulah yang harus kita tiru. Ikutlah orang yang mengikut Kristus itu sejauh dia juga mengikut Kristus. Cobalah tiru teladan orang yang mengikut Kristus sebisa mungkin dalam hal-hal yang diusahakannya meniru teladan Kristus juga. Jadi benar-benar tidak gampang untuk memberikan contoh bagi orang lain. Tidak gampang. Karena banyak orang bisa berbicara tentang Tuhan, tapi belum tentu dia mampu berbicara pribadi atas pribadi dengan Tuhan. Banyak kita bisa memberikan pekerjaan, tapi apakah kita gejapkan atau kita rasakan hubungan baik kita dengan Tuhan? Banyak orang bisa berbicara Tuhan itu baik, tapi apakah dia baik bagi temannya? Ini berbicara soal itu Permata. Anda bukan gereja masa depan, tapi Anda lah gereja masa kini. Kita tidak punya pemahaman bahwa orang muda itu tidak punya arti. Orang muda justru di tangan orang muda sekarang yang harus melanjutkan estafet pelayanan di tengah-tengah gereja. Jadi lalu Paulus tadi katakan dia mengutus Timotius
Dia mengutus Timotius sebagai contoh di tengah-tengah kehidupan orang Korintus. Jadilah contoh bagi adik-adik doa dan anak KKR sekolah minggu, sehingga mereka benar-benar pengen cepat-cepat ke Permata walaupun belum sampai umurnya. Jadikanlah suasana yang hangat, elegan di tengah-tengah kehidupan Permata, sehingga dengan itu kita bisa menikmati hal yang lain. Belajarlah untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan itu orang juga tertarik untuk mengikut kita. Orang juga suka melihat cara kehidupan kita dalam kehidupan ini. Selamat ulang tahun bagi Permata yang ke-72 tahun. Kiranya umur yang sudah tua ini menjadikan Permata semakin dewasa dalam menjalani kehidupan pelayanan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas sapaan firman pada kesempatan kali ini. Menegur kami, memperingatkan kami bahwa sebagai sahabat yang sejati di tengah-tengah kehidupan Permata GBK Perum Cisala, kami ingin bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang berpikir maju, anak-anak muda yang berpikir positif, berpikir kreatif. Kami ingin mengikut Engkau, kami ingin mengiring Engkau, maka anak-anak ini Engkau berkati juga. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan bagi anak-anak kami ini, anak-anak Permata GBK Perum Cisala, untuk selalu saling membangun, saling melengkapi di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.